Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok Depa Putri Aliza, Marteria Elia Tegar Yuniati, Muhammad Raga Algipari, Nanda Nataniela Aurelia, Nur Fazila, dan Teresia Veronica Simamora. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip anti korupsi sebagai tugas mata kuliah anti korupsi Prodi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Prinsip anti korupsi adalah langkah antisipatif yang harus dilakukan agar pergerakan dari korupsi itu dapat dibendung bahkan diberantas. Apa saja prinsip anti korupsi? Pertama, akuntabilitas. Kedua, transparansi. Ketiga, kewajaran. Keempat, kebijakan. Kelima, kontrol kebijakan. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi, de facto maupun konstitusi, de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus. Misalnya, program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Prinsip transparansi dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya, program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatan harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. 4. Kewajaran atau fairness. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penggarangan, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, jujur, dan informatif. Prinsip kewajaran dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Contoh prinsip kewajaran adalah dalam menyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Prinsip kebijakan juga dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus, misalnya dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Kebijakan.
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Prinsip kontrol kebijakan dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus. Misalnya, dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.